اللهم صل وسلم ومحمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي القادات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian kufur atau tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka ingatlah bahwasanya adabku sangatlah pedih. Dan insyaallah mudah-mudahan semoga selalu nikmat tersebut berada atau Allah berikan kepada kita, dan kita bisa menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Sesuai dengan dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalau karamallahu wajhah, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kalian berada dalam satu kenikmatan, far'aha, pelihara nikmat tersebut. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Far'aha, pelihara, jangan sampai lepas daripada diri kita. Dengan apa caranya kita memelihara nikmat tersebut? Dikatakan oleh beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sungguhnya maksiat yang dilakukan tersebut bisa menghilangkan nikmat. Jadi cara kita memelihara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini 1446 Hijriah, kita selalu niatkan dalam diri kita untuk bisa menjaga ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan seperti dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, mereka termasuk golongan orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemajuan di dalam kehidupannya. Dan jangan menjadi golongan yang kedua ataupun golongan yang ketiga, na'udzubillah. Golongan yang kedua yaitu wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghbun, kata baginda Nabi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Tidak ada peningkatan di dalam kehidupannya, khususnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai juga menjadi golongan yang ketiga seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un aw kama qala. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hadirin jamaah subuh salat Masjid Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya di hari Sabtu subuh ini kita adakan kajian tepat di minggu yang kedua
kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kajian kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa an Ibrahim An-Nukhai rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil ucapan daripada Imam Ibrahim An-Nukhai. Imam Ibrahim An-Nukhai ini nama aslinya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad Abu Imran An-Nukhai min Madhij min akabir tabi'in, dari kota Madhij. Beliau termasuk pembesar daripada tabi'in. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau juga satu zaman dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau termasuk golongan tabi'in. Golongan tabi'in ini yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata baginda Nabi. Zaman di mana ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti zamannya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian zaman yang baik juga termasuk zaman setelahku, berarti zamannya para tabi'in. Yang mana tabi'in mereka belajar kepada para sahabat, sahabat belajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelah tabi'in zamannya tabi'in. Ini juga zaman yang baik kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman tabi'in. Tabi'in belajar kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani, atau kama qala, kata baginda Nabi. Termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang yang bisa memandang aku, yang memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Beliau memandang baginda Nabi dengan pandangan iman, sehingga beliau menjawab panggilan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keadaan iman. Ini yang dimaksud dengan sahabat. Mereka orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, beriman dengan baginda Nabi, dan juga wafat dalam keadaan iman. Ini definisi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Nabi, tuba man ra'ani, beruntung mereka yang memandang aku, para sahabat Nabi. Mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Mereka bisa duduk dengan baginda Nabi, belajar dengan baginda Nabi. Beliau bisa mencium tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya para sahabat bisa memeluk baginda Nabi Muhammad, makan bareng dengan baginda Nabi Muhammad, minum dengan baginda Nabi Muhammad, berjihad bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan mereka, golongan orang-orang yang paling beruntung, kata baginda Nabi. Ya, kemudian wa man ra'a man ra'ani, dan beruntung juga orang yang memandang orang yang pernah memandang aku. Siapa? Golongan tabi'in. Termasuk Al-Imam Ibrahim An-Nukhai. Beliau adalah termasuk golongan tabi'in. Beliau pernah memandang orang yang pernah memandang Nabi. Beliau pernah memandang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan sahabatnya Nabi, meriwayatkan hadis-hadis dari sahabatnya baginda Nabi, menimba ilmu daripada sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan tabi'in, termasuk golongan orang-orang yang beruntung, kata baginda Nabi. Wa man ra'a man ra'a man ra'ani, dan juga beruntung orang yang pernah memandang orang yang memandang orang yang memandang aku. Berarti
golongan yang ketiga ini golongan tabi'in. Tabi'in pernah memandang tabi'in pernah memandang sahabat Nabi pernah memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, ya golongan termasuk golongan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, dan insyaallah mudah-mudahan hadis ini berlaku sampai nanti hari kiamat. Semoga ya kita pun termasuk golongan orang-orang yang beruntung, karena kita ya khususnya para ustadz-ustadz yang hadir pada saat ini pernah memandang gurunya pernah memandang gurunya lagi, gurunya pernah memandang guru yang di atasnya lagi, terus bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sanad ini, silsilah ini termasuk silsilah ya yang mereka saling memandang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam belajar ilmu, ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar ilmu itu harus betul-betul jelas sanadnya. Ya, jelas sanad daripada keilmuannya. Seorang ustadz belajar dengan kiai belajar dengan kiainya lagi, terus belajar dengan ulama sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan belajar yang enggak ada sumbernya. Melihat Google, cari hukum di Google misalnya, cari hukum di internet. Ini nggak ada sumbernya, nggak ada yang bisa bertanggung jawab tentang apa yang dia cari daripada ilmu. Karena bisa saja ya orang yang menulis di internet ya dia menghapus atau menambahi kata-kata dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi kalau dengan guru ya insya Allah sanad kita bersambung, keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya para penuntut ilmu khususnya santri beruntung ya bisa belajar kepada guru-guru yang sanadnya sampai bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan kita. Dikatakan ya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai termasuk pembesar daripada tabi'in. Salahan wa sidqa riwayatin wa hifdhan lil hadis. Beliau juga termasuk pembesar tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Kufah. Beliau adalah penduduk Kufah. Wulida 46 Hijriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 46 Hijriah. Mata mukhtafiyan minal Hajjaj bin Yusuf am 96 Hijriah. Beliau wafat di zaman Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan bersembunyi. Kenapa bersembunyi daripada Hajjaj bin Yusuf? Ya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau mengangkat satu gubernur di kota Madinah ya yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah gubernur yang sangat zalim. Kenapa zalimnya? Kalau ada orang alim dibunuh sama dia. Orang-orang yang ahli hadis dibunuh. Ini kejamnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, makanya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai beliau bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf dan meninggal di persembunyian beliau radhiyallahu taala. Tapi Hajjaj bin Yusuf ya mempunyai satu jasa untuk kita umat Islam. Apa jasanya? Memberikan titik di dalam Al-Quran. Dulu tatkala Quran itu dikumpulkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menulis 4 mushaf. Ya, makanya disebut mushaf Utsmani karena ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama 4 mushaf itu beliau
berada di Madinah, di pusat pemerintahan kaum muslimin. Kemudian yang satu dikirim ke Mesir, yang satu dikirim ke Irak, yang satunya lagi dikirim ke negeri Syam. Jadi 4 negeri ini dikirimi Al-Quran. Ya, ada Al-Quran yang asli yang ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan mungkin kalau bapak-bapak pernah lihat dulu di TV ada jejak Rasul, itu ditampakkan Quran asli di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kalau insya Allah kalau dibawa ke Indonesia, orang Indonesia nggak bakal bisa baca Al-Quran tersebut. Kenapa? Nggak ada titik, nggak ada harokat. Nah, yang memberikan titik ya itu zaman Sayyidina Utsman, Quran zaman Sayyidina Utsman. Kemudian di zaman-zaman selanjutnya yang memberikan titik di dalam Al-Quran termasuk ini Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dia zalim, tapi dia mempunyai jasa kepada kaum muslimin memberikan titik di dalam Al-Quran. Jadi ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, ta titiknya 3 di atas. Ini jasanya Hajjaj bin Yusuf. Kalau seandainya tidak ada Hajjaj bin Yusuf yang memberikan titik di dalam Al-Quran, kita mungkin ya zaman sekarang baca Al-Quran bingung, Pak. Ya, mana ba, mana ta, mana tha, mana sin, mana shin, nggak bisa membedakan. Ya, makanya walaupun dia zalim, tapi dia punya jasa untuk kaum muslimin. Nah, Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau wafat di persembunyian beliau karena dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian qala fihi Salah As-Safadi faqihul Iraq kana imaman mujtahidan lahu madhab. Bahkan Imam Ibrahim An-Nakhai ini termasuk golongan orang-orang mujtahid, orang-orang yang sudah bisa membuat madhab sendiri. Ya, waktu itu belum ada Imam Malik, belum ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi belum ada. Ini Ibrahim An-Nakhai, beliau sudah derajat keilmuannya setara dengan para mujtahid. Beliau sudah bisa membuat madhab. Beliau adalah orang yang sangat alim, Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan dalam satu makalah beliau, innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal. Sesungguhnya celaka orang-orang atau manusia yang celaka sebelum kalian itu disebabkan 3 perkara. Jadi umat-umat terdahulu, umat Yahudi, umat Nasrani dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab 3 hal saja. Allah murka dan menghancurkan mereka. Yang pertama, kata beliau, bifudulil kalam, dengan berlebihan bicara, banyak omong. Orang Yahudi ini terkenal kaum yang cengkal, Pak. Kaum yang susah diatur, banyak omong, banyak protes sama nabinya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala suruh menyembelih sapi. Mereka nanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapinya yang mana? Warnanya apa? Yang digembala atau tidak? Ya. Kemudian yang jantan atau betina. Nanya sampai mempersulit mereka sendiri. Makanya ada di Al-Quran dijelaskan, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu ini menanya sesuatu yang apabila kamu tanya akan memberatkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah jelas enggak usah nanya-nanya lagi. Hukum sudah jelas, misalnya ini halal, ini haram, enggak usah ditanya. Kalau begini bagaimana? Sudah. Akhirnya bisa memberatkan
memberatkan kita. Yang sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima. Jangan seperti orang-orang Yahudi, suruh nyembelih sapi sampai memberatkan mereka sendiri. Jadi mereka ini banyak omong, susah diatur, makanya terkenal Bani Israel ini nabinya paling banyak, Bapak-bapak Ibu. Nabi mereka paling banyak. Yang kita ketahui ya cuman 25 nabi. Ya, dari mulai Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu golongan Bani Israel semuanya. Mulai Nabi Ishak sampai Nabi Allah Isa alaihissalam itu Bani Israel, nabinya Bani Israel dan Rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Nabi-nabi yang lain lebih banyak lagi, yang tidak termasuk 25 nabi banyak. Nabi Syam'un itu nabinya Bani Israel yang kita kenal dengan Samson. Ya, kalau kita orang Indonesia bilang Samson itu nabi. Syam'un punya kekuatan yang luar biasa, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Nabi Uzair, ada Nabi Yusha bin Nun, ada Nabi Daniel. Ini nabi-nabinya Bani Israel, banyak sekali nabinya Bani Israel. Karena memang mereka ini susah diatur sehingga diutus nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sangat banyak. Ini Bani Israel. Bahkan saking cengkalnya mereka, yang susah diaturnya mereka ini, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka ini menjadi binatang-binatang. Naudzubillah. Di antaranya ada salah satu kaum daripada Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Kenapa dikutuk menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala? Dulu ya, menurut riwayat Bani Israel ini dilarang untuk mencari ikan hari Sabtu. Karena dianggap hari Sabtu ini seperti kita hari Jumat kita. Mereka hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh cari ikan karena kerjaan mereka ini nelayan. Enggak boleh ngurusin dunia, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka enggak nurut kepada omongan Nabi mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasang jaring, Pak. Di pinggir laut pasang jaring. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi mereka, "Kenapa kok kalian masih cari ikan hari Sabtu?" Mereka ngeyel. Bilang sama nabinya, "Wahai Nabi, kami gak nyari ikan. Kami cuma pasang jaring. Tapi hari Minggu kami ambil ikannya." Nah, mereka ya sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, tetap enggak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Makanya enggak heran ya, orang barat ada namanya Darwin mengatakan manusia itu berasal daripada monyet. Karena Darwin ini orang Yahudi, mereka menganggap manusia itu dari monyet. Ya golongan mereka, bukan golongan kita. Kira-kira kita mau enggak dibilang keturunan monyet? Gak mau. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Golongan mereka saja orang Yahudi yang pernah dikutuk jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengakui manusia itu asalnya dari monyet. Ya, jadi kata Imam Ibrahim An-Nukhai, sesungguhnya celaka ya orang-orang sebelum kalian itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan bifudulil kalam, banyak omong. Ya, banyak omong itu bikin orang celaka. Ya, lihat saja orang yang banyak omongnya. Ya, zaman kita sekarang kebanyakan orang yang banyak omong ini enggak diperdulikan sama orang. Orang bosan. Ya, jangan-jangan dia ngomongnya itu lagi. Orang bosan. Ya, ini yang bisa menghancurkan manusia, kebanyakan omong. Kemudian yang kedua, wafudulut ta'am, banyak makan. Nah, yang orang yang banyak makan ya bisa menghancurkan mereka. Karena kalau orang banyak makan, banyak penyakitnya, enggak teratur. Ya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jadikan
Ya, kalau kalian makan itu thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau kita makan sepertiga buat nasinya, buat makanannya, sepertiga buat air. Ya, perut ini ada tiga tiga rongga misalnya. Yang sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Jangan tiga-tiganya diisi makanan semua. Ya, kalau makanan semua, bagaimana nafasnya? Bagaimana minumnya? Makanya banyak orang yang sakit zaman sekarang itu karena kebanyakan makan, gak peduli. Apalagi kalau sudah ketemu lauknya yang cocok, yang enak. Lapar tengah hari, ya, tahu-tahu ketemu nasi padang, selera. Makan banyak, sampai bismillah saja lupa. Nyebut nama Allah lupa tatkala makan karena saking seleranya makan, ketemu yang makanan yang cocok. Nah, ini kalau sudah kebanyakan makan menimbulkan banyak penyakit, bisa menghancurkan manusia. Ya, itu yang kedua. Orang sebelum kalian hancur, kata Imam Ibrahim An-Nukhai, karena kebanyakan makan. Kemudian yang ketiga, wa fudulul manam, dan banyak tidur, kelebihan tidurnya ya tidurnya, apalagi bulan Ramadan, masya Allah, malam begadang tidurnya habis subuh sampai zuhur, asar baru bangun. Ya, asar baru bangun, cari takjil, buka. Nah, ini kebanyakan tidur bisa menghancurkan manusia. Makanya khususnya santri-santri ini harus betul-betul dijaga. Nggak boleh terlalu kenyang. Ya, biar ilmunya cepat masuk. Nggak boleh banyak tidur. Jam 3 udah bangun, sholat tahajud. Ya, mendoakan orang tuanya, minta kepada Allah. Ya, biar ilmunya dapat ilmu yang manfaat. Ya, kita juga ya sebagai selain santri juga kita biasakan untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 2/3 malam. Karena 2/3 malam tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Tempat Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada hambanya. Wa hal min mustaghfirin wa hal min taibin wa hal min talibi hajatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa daripada kalian di 2/3 malam yang bangun, mereka memohon, mereka meminta ampun, mereka yang punya hajat minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'unilahul matalib, maka aku akan berikan apa yang mereka minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah dalam hadis qudsi. Orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah di 2/3 malam diijabah. Makanya waktu 2/3 malam itu disebut waktu mustajab. Ya, waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh, ya 2/3 malam, kira-kira jam 2:30 atau jam 3 kita bangun. Ambil air wudu. Jangan tatkala ada pertandingan bola aja setel alarm bangun. Tapi kalau hari-hari lainnya nggak ada pertandingan bola, subuhnya bablas. Jangan. Ya, tetap tiap hari kalau bisa kita bertahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa daripada usia kita ini, nggak tahu sampai umur berapa kita hidup di dunia. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan, kata lagu, mumpung ada nyawa di kandung badan, kita manfaatkan. Kita bangun, berzikir, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, 2 mata, kata baginda Nabi, la yamassuhuman nar, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun batat fi sabilillah,
mata yang digunakan enggak tidur untuk menjaga fisabilillah. Guru jaga murid-muridnya di pesantren, pengurus masjid jaga masjid, udah bangun jam 3 nyalakan lampunya, dan lain sebagainya. Ini termasuk. Ya. Ini mata yang digunakan untuk menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan menjaga tenda dan lain sebagainya. Nah, menjaga prajurit, menjaga persiapan daripada bahan makanan ya menjaga gudang bahan makanan senjata di dalam peperangan misalnya. Ini termasuk mata-mata yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua, mata yang menangis, melinangkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada nerakanya Allah, menangis ya, minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata yang menangis inilah, apalagi nangisnya di tengah malam, ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2/3 malam, waktu tahajud, bangun, yang lain pada tidur semuanya bangun, salat tahajud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mata yang digunakan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu yang ketiga yang menghancurkan umat sebelum kalian, yaitu termasuk banyak tidur. Almarhum ayah saya pernah bilang, Habib Thaha, ya, tidur itu belajar mati. Karena orang tidur, ya menurut ulama orang tidur itu rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunnahkan kalau sebelum tidur ambil air wudu, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk apa? Biar roh kita ini suci. Kalau roh kita suci, insya Allah tatkala kita tidur, roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berkumpul dengan arwah-arwah yang baik. Ketemu misalnya dengan ulama, ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, ketemu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketemu guru-gurunya, bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau rohnya suci dalam keadaan wudu. Tapi kalau tidak dalam keadaan wudu, ya, apalagi habis misalnya suami istri habis hubungan langsung tidur, nggak pakai wudu, nggak pakai mandi, ya, atau anak-anak santri habis main bola langsung nggak wudu, ya, langsung tidur dalam keadaan kotor badannya, kemudian kotor jiwanya, rohnya. Maka jangan salahkan tatkala mimpi, apa yang mimpinya? Ketemu kuntilanak, ketemu gondoruo, karena rohnya tidak bersih, tidak suci. Nah, kalau rohnya suci, tatkala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan arwah-arwah yang suci. Nah, ini apa namanya? Kalau kita tidur dalam keadaan suci. Abah saya pernah mengatakan tidur itu belajar mati karena rohnya diangkat. Makanya jangan terlalu pinter, kata beliau. Takutnya kalau terlalu pinter, belajar matinya akhirnya nggak balik. Ya, kalau nggak balik, ma'assalamah, sudah digotong, masuk temia. Nah, ini jangan terlalu pinter, tidur belajar mati. Nah, saya pernah berpesan demikian beliau. Kita lanjutkan. Wa an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, diriwayatkan
daripada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini seorang tabi'in juga, sama beliau seorang tabi'in. Beliau mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Beruntung orang yang tidak ingin dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Karena memang dunia itu nanti akan meninggalkan kita. Apa yang kita cari daripada dunia akan kita tinggalkan, akan meninggalkan kita. Kita sewaktu hidup, ya, apa namanya, kata orang Jawa, ngoyo. Apa ngoyo ini? Selalu cari harta, mulai muda, mulai lulus SMA, kerja, cari harta, ngumpulin harta terus sampai umur 60 tahun sampai pensiun. Kalau udah pensiun, rumahnya udah bagus, mobilnya udah bagus, kira-kira ya imbang nggak mencari dengan menikmatinya, bapak-bapak, ibu-ibu? Setelah pensiun dinikmati hartanya. Pensiun 60 tahun, nyampe nggak umurnya sampai 70 tahun? Hah? Kadang nggak nyampe. 60 tahun pensiun, 65 diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman 5 tahun menikmati hasil daripada kerjanya, mulai SMA, mulai lulus sekolah sampai umur 60 tahun. Lulus SMA berapa misalnya? Taruh 20 tahun. Ke 60 tahun, 40 tahun dia cari duit. 40 tahun dia cari harta. Pensiun. Ya, 63, 65 meninggal. Cuma 3 tahun, 5 tahun. Allah bisa sampai 10 atau 20 tahun. Enggak imbang sama mencari dunianya. Cari dunia 40 tahun, dinikmati cuma paling lama 20 tahun. Enggak imbang. Makanya dunia itu yang kita cari akan meninggalkan kita. Bahkan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diantar ke kuburan. Dunia ya akan meninggalkan kita. Ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'u lil mayyit thalatha. Yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang nanti mengikuti jenazah ke kuburan itu ada 3, kata baginda Nabi. 2 pulang, yang 1 ikut tetap masuk kuburan. Yang pulang apa? Ahluhu, keluarganya. Ya, ada orang wafat, keluarganya nangis. Oh, anaknya, istrinya, ya, atau suaminya nangis, cucunya nangis semuanya. Kemudian tatkala diantar ke kuburan, ikut keluarga semuanya ngantar ke kuburan. Sampai kuburan, sudah selesai penguburan, ya, pulang apa tidak keluarganya? Pulang. Nggak ada yang mau ikuti kubur situ. Walaupun misalnya si suami bilang sama istrinya meninggal. Ya, pernah waktu pengantin baru pernah bilang sama istrinya, wahai bu, cintaku kepadamu sehidup semati misalnya. Tapi tatkala istrinya mati, ikuti kubur apa enggak? Enggak ikuti kubur, berarti bohong, enggak cinta sehidup semati. Pulang, bahkan pulang berapa hari, berapa bulan, kawin lagi. Ya, ini keluarganya pulang. Anaknya juga begitu, nangis sampai kuburan, ikut pulang. Cucunya begitu, keluarganya pulang. Ya, kemudian yang kedua yang ikut mengantar jenazah kemudian pulang, kata bagi Nabi, malu, hartanya ikut sampai ke kuburan. Habis sampai kuburan, selesai pemakaman, balik hartanya. Bahkan ada orang kaya punya mobil Alphard, pesen sama anaknya, nak, nanti kalau bapak mati, kalau bapak wafat, tolong jangan naikkan ambulan diantar ke kemiangnya. Naik apa pak? Naik Alphardnya bapak.
diantar pakai Alphard. Sampai kuburan, Alphardnya ikut dikuburkan. Pulang Alphardnya, jadi warisan. Nah ini yang 2 pulang, yang 1 tetap, kata baginda. Yang tetap apa? Amalnya yang ikut sampai kuburan, sampai dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amal ibadah yang ikut. Makanya kata guru saya, ya, beliau mengatakan harta yang sudah menjadi betul-betul milik kita itu adalah harta yang kita sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang 100% milik kita. Kita punya uang, kita sedekahkan, kita infakkan. Sudah jadi pahala, itu bakal kita bawa ke alam kubur sampai akhirat. Tapi kalau harta yang masih ada di tangan kita, ya belum tentu milik kita. Tatkala kita mati, jadi rebutan ahli waris. Ya, walaupun kita masih hidup, misalnya harta itu ada di tangan kita, belum tentu milik kita. Bisa jadi hanya numpang lewat buat bayar utang, kadang dirampok orang, naudzubillah. Ya, jadi harta yang betul-betul milik kita itu adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul milik kita. Ya, sampai kita bawa ke alam kubur, sampai kita bawa ke akhirat. Ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Beruntung, kata Imam Yahya bin Mu'ad, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Memang nanti akhirnya tatkala kita wafat, dunia itu akan meninggalkan kita. Mumpung dunia itu belum meninggalkan kita, kita tinggalkan dunia terlebih dahulu. Jangan terlalu ngoyo fokus kepada dunia. Ambil secukupnya. Seperti kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti musafir yang singgah, ngambil perbekalan kemudian melanjutkan perjalanan. Ambil secukupnya untuk bekal ibadah kita, untuk bekal akhirat kita. Ya, itu yang harus kita ambil daripada dunia. Jangan ditumpuk di dunia itu, enggak diinfakkan di jalan Allah, enggak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya naudzubillah bisa mencelakakan orang tersebut. Lihat contohnya, siapa? Qarun di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Hartanya dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Makanya antum semuanya kalau gali tanah, gali sumur, nemu emas, biasanya dibilang harta karun, hartanya Qarun. Nah itu contohnya sudah banyak. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, yang semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia. Maka dari itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mentalak dunia 3 kali. Ya dunia, kata Imam Ali, ya dunia, talaqtuki. Wahai dunia, kata Imam Ali, aku sudah talak engkau 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak bisa rujuk lagi. Makanya terkenal Sayyidina Ali itu adalah sahabat yang paling miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak miskin Sayyidina Ali? Waktu nikah dengan Sayyidatina Fatimah, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maharnya cuma 400 dirham. 400 dirham itu 5 juta. Ya, kalau kita kalkulasi sekarang sekitar 5 juta. Itu maharnya Sayyidina Ali meminang putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu pun hasil daripada menjual baju zirahnya beliau yang dihadiahkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bersama keluarganya 3 hari 3 malam enggak makan, Pak. Enggak makan, Bu, 3 hari. Beliau, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain enggak makan 3 hari. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumahnya cari pinjaman uang. Dapat pinjaman uang, kemudian buru-buru mau ke pasar mau beli makanan. Sebelum nyampe pasar dicegat oleh satu sahabat beliau. Kata sahabatnya, wahai Ali, mau kemana? Saya mau ke pasar, mau beli makanan. Keluarga saya 3 hari udah gak makan. Ini saya dapat pinjaman uang, saya mau beli makanan. Apa kata sahabat?
Kamu mending Ali, keluarga saya udah seminggu gak makan. Akhirnya apa yang terjadi? Diserahkan uang pinjaman tersebut oleh Sayyidina Ali kepada kawannya. Akhirnya bingung Sayyidina Ali, udah dapat pinjaman, mau beli makanan, menyenangkan keluarganya, tahu-tahu ada yang lebih membutuhkan. Akhirnya dikasihkan oleh Sayyidina Ali. Makanya sahabat itu di antara sifat-sifatnya sahabat yang hasil pendidikan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka itu selalu mengutamakan orang lain walaupun mereka masih dalam keadaan membutuhkan. Ini sifat daripada akhlak daripada sahabat, didikan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Ali tadi. Akhirnya Sayyidina Ali kembali ke masjidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi waktu itu lagi ada pengajian seperti kita kali ini, lagi ngajar. Kata baginda Nabi, nanti siang habis sholat zuhur kita sama-sama ke rumah Ali, kita makan bareng di rumahnya Ali. Tambah bingung Sayyidina Ali, sudah duitnya dikasihkan ke orang, pinjamannya dikasihkan ke orang, tahu-tahu baginda Nabi ngajak makan semua sahabat di rumah beliau. Akhirnya beliau tatkala habis sholat zuhur, beliau berjalan di barisan paling belakang karena malu kepada baginda Nabi. Sudah dekat rumah beliau, subhanallah, apa yang terjadi? Beliau mencium aroma masakan daripada rumah beliau Sayyidina Ali. Masuk Sayyidina Ali dari pintu belakang, tanya sama Fatimah, istrinya. Fatimah, engkau dapat dari mana makanan? Oh iya, wahai suamiku, tadi ada orang bawa daging, bawa gandum, kasihkan saya masak semuanya. Dan subhanallah, ini Rasulullah bersama rombongannya mau makan di rumah kita. Alhamdulillah, kata beliau. Akhirnya Sayyidina Ali makan sama baginda Nabi dengan tersenyum. Baginda Nabi tahu apa yang terjadi. Ditanya, Ali, kenapa kok tadi bingung, terlihat bingung, sekarang kok engkau tersenyum? Iya, ya Rasulullah, cerita Sayyidina Ali kepada baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Apa yang kamu lakukan di pasar tadi, wahai Ali, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikanmu, dengan Allah gantikan makanan dari surga yang diantarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Fatimah. Ini berkat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Itu Sayyidina Ali sahabat yang paling miskin. Tapi lihat bagaimana kemuliaan beliau, walaupun beliau dalam keadaan miskin, tapi ibadahnya sangatlah luar biasa. Sangatlah unggul di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang tentang masalah dunia ini yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi
walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghina waghfir lana rabbana fi dinina ma kutrun tadhakkar rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qulna fi al-karam wa rizqil kull halin naim wa khilati 'ala man ahdha bil khair wa nafa kull shar rabbana silhana kull shay'un wa qad bi radamika wa ta'ana rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana nusan min rabbik fi rusul anta kurman satara wa salatullah takshal mustafa wa nilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi nashi shifa wa ala alihi kiram sharafa ala sahbil masabil gharar Allahumma adina بهداك واجعلنا ممن سروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك واسكن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.